Kebutuhan pokok dari seorang suami adalah dihormati. Sama-sama 1, 2, 3. Kebutuhan dasar dari seorang istri, dari seorang perempuan adalah dikasihi. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Baik, tema kita ini bilang kobarkanlah semangatmu. Dibaca dari satu teks di Amsal yang menarik tentang puji-pujian terhadap puji-pujian terhadap istri yang cakap. Tadi waktu tanya Ibu Vero, saya bilang begini, waktu dikasih tahu puji-pujian terhadap istri yang cakap, lantas saya bilang, istri yang cakap itu yang bagaimana? Yang pakai baju Tosca itu cakap? Belum tentu kan? Pertanyaannya itu ada langsung di ayat 10. Baca ayat 10 bagian A, 1, 2, 3. Aduh. Baca ayat 10 bagian A, 1, 2, 3. Itu pertanyaan yang menarik. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Kalau pakai bahasa lain bisa saja diartikan begini, sudah dapatkah engkau dengan seorang istri yang cakap? Sudah ada kok itu istri yang cakap. Pernahkah engkau temukan istri yang cakap? Jawabannya di bawah bilang apa? 1, 2, 3. Ia lebih berharga dari dia punya soal banyak istri, lebih pikir permata daripada kecakapan. Jemaat, ibu-ibu punya tangan butuh gelang, butuh cincin yang bagus. Dia punya telinga butuh apa? Dia punya leher butuh apa? Dia pun tangan butuh tas yang bagus atau tidak? Iya, tapi jangan ganti kecakapan dengan hal-hal itu. Nanti ibu-ibu hanya seperti ibu-ibu di Indosiar. Pernah nonton Indosiar? Suara Hati Istri, Ikatan Cinta, film Korea. Ya, ibu dong nonton apa saja? Sepak bola. Begitu. Jadi jangan, kalau lagu cinta bilang jangan kau taburi apa? Ini tanda lahir tahun tidak baik semua ya. Tahun dulu semua. Jangan bawa halal itu pada materi, walaupun materi itu penting. Tadi malam bercerita di rumahnya Ibu Vero, saya bilang begini, ada 2 kebutuhan mendasar. Kenapa seringkali rumah tangga kita, saya tanya dulu, ibu-ibu di rumah aman? Tidak ada masalah dengan suami, dengan mertua, dengan ipar-ipar, masalah dengan petugas koperasi? Kenapa seringkali kita rasa kita sudah kasih perhatian bla bla bla, tapi kok masalah ada? Karena kita kehilangan kebutuhan pokok. Ibu-ibu, kebutuhan pokok dari seorang suami adalah dihormati. Sama-sama 1, 2, 3. Seorang istri harus ajar seisi rumah untuk menghormati bapak sebagai kepala rumah tangga. Dia harus temukan itu di rumah. Ibu-ibu punya penghasilan lebih besar dari bapak-bapak, jangan tampilkan itu supaya keluarga tahu, semua orang tahu. Ibu-ibu mungkin bisa kasih anak-anak untuk jajan di sekolah 50.000, dia hanya bisa kasih 5.000. Jangan coba-coba tonjolkan itu. Dia mungkin salah di hadapan banyak orang, jangan tegur dia di hadapan banyak orang. Itu tidak baik, karena dia punya kebutuhan apa? Sama-sama 1, 2, 3, dihormati. Kebutuhan dasar dari seorang istri, dari seorang perempuan adalah dikasihi. Sama-sama 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. 2 kebutuhan dasar ini tidak tergantikan dengan emas, permata, berlian dan lain-lain. Makan itu kebutuhan dasar. Saya mau pakai contoh begini. Tadi saya bilang ke Ibu Vero, siapa di antara kita yang bisa menggantikannya? Siapa di antara kita yang karena umur sudah 50 tahun terus dia bilang, Pendeta Yandi, yo mulai besok saya tidak akan makan lagi.
Kenapa? Karena saya sudah makan dari kecil. Kenapa sekarang harus makan lagi? Saya mau tanya, tadi pagi saudara ada makan? Siang masih makan? Besok pagi makan kok tidak? Atau siapa rencana tidak mau makan lagi? Kita sudah makan, besok masih makan. Kenapa? Karena itu kebutuhan pokok. Tidak bisa bilang tidak. Dikasihi, dihormati kebutuhan pokok. Menikah 20 tahun belum menjadi sebuah alasan bahwa kita berbahagia, belum. Kalau kedua kebutuhan dasar itu tidak ada lagi pada kita. Karena itu saudara-saudara, dia lebih berharga daripada permata. Dia lebih karena dia menjaga itu dua hal. Mari kita mulai ayat 11. Untuk mendefinisikan sebagai istri yang cakap. 1, ayat 11 bilang apa? Ibu-ibu, suami percaya ibu-ibu? Yakin? Atau dia terpaksa percaya? Memang benar-benar dia percaya? Tidak ada soal ibu-ibu punya handphone. Suara kok makin turun. Ibu-ibu bisa dipercaya? Aman? Bisa kasih tahu suami sekarang? Suami nanti pulang kasih tahu dia bahwa saya bisa dipercaya, saya ini bisa dalam kaitan dengan iman. Karena ini kita bicara tentang gereja. Kalau kita tanya, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Semua orang akan bilang, iya, saya percaya pada Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan percaya saudara? Nah, itu jadi soal itu. Amin kok? Amin. Percaya itu bukan berkaitan dengan sebuah keyakinan semata. Percaya berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan. Dia juga berkaitan dengan sebuah tindakan. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain buat tahu juga. Karena ada orang bukan sekedar omong lain buat lain. Ada orang yang bahkan pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang di PWGT ada begitu. Kenapa saudara perasaan sekali untuk bilang iya? Nah, itu kita pun soal. Suami percaya kepada, kalimat lanjutkan bilang apa? Setelah suami percaya kepadanya, oke, saudara lihat balasan dari istri yang dapat dipercaya adalah suaminya akan mendapat apa? Waktu dia sudah dapat keuntungan, baru dia beli gelang 7 gram. Tapi ibu-ibu harus mendefinisikan dulu sebagai orang yang bisa baru dia mendapat, waktu dapat keuntungan baru dia beli. Ini ibu-ibu lebih percaya pada petugas koperasi, bukan kepada suami. Itu kita punya soal. Bagi mereka yang dipercaya, suaminya diberkati. Kalau suami diberkati, kalimat paling pendek untuk itu adalah di balik kesuksesan suami ada mantan yang kecewa. Ada apa? Istri yang apa? Istri yang bisa dipercaya. Di balik kesuksesan suami itu ada istri yang bisa. Iya kan begitu tuh. Ini ibu-ibu ini hanya sibuk dengan arisan saja. Arisan gelang gading lah, arisan Tupperware. Baru suami tanya bilang, mama ambil uang dari mana? Ada deh. Itu repot itu. I wanna thank you, God.